استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الهادي الى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما بعد أيها الأحباب المستمعين والمستمعات رحمكم الله. Sebelum kita mulai, monggo sarang-sarang kita membaca atau kita buka dengan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan pahalanya mengalir disampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada sahabat, keluarga dan keturunannya. Mudah-mudahan juga disampaikan, dihadiahkan pada dan rahmatullah sunan ampir bagilah ruhi murbi ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf, wala ruhi Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf, wala ruhi arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwalina wa أعمامنا وأمامنا وأخوالنا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada bab yang ke-198. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil ittija'i ba'da rak'atayil fajri ala jambihil aymani wal hassi alaihi sawa'un kana tahajjada bil lail am. Bab istihbabil ittija'i utawi iki iku bab nerangaken ala jambihi ing atase lambunge musolli al aymani kang tengen wal hasilan nerangaken ngegerehi atau mendorong alaihi ing atase musolli atau alaihi ing atase ittija sawa'un iku padha apa kana ana sapa man sapa musolli atau muttaji tahajjada iku nglakoni salat tahajud sapa muttaji atau musolli billaili ing dalem bengi amla utawa ora. Bab ini akan menerangkan al-ittija itu istirahat sejenak, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan al-ittija, istirahat sebentar setelah sholat subuh sudah masuk. Beliau segera melakukan sholat sunnah qabliyatas subuhi, namanya usalli sunnatan qabliyatas subuh atau sholat fajar. Dan di dalam sholat fajar ini, sholat sunnah qabliyatas subuh ini, Rasulullah memperpendek atau membaca surah-surah yang pendek setelah suratul Fatihah. Tujuannya khasyata fawati awalil waqti, khawatir kelewatan terhadap awal waktu, fadilahnya awal waktu di dalam sholat subuh sendiri. Sebagaimana yang pernah kita pelajari Bapak Ibu, bahwa waktu sholat dari awal sampai akhir waktu itu ada namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama. Yang kedua ada namanya waktu ikhtiar, agak mundur sedikit memulai waktu sholat. Kemudian ada yang ketiga waktu jawaz. Kemudian yang terakhir ada namanya waktu haram. Bagaimana dikatakan waktu haram? Karena dia melakukan sholat salah satu sholat yang 5 waktu tidak lengkap. Kok mau coro sholat duhur dapat 2 rakaat sudah habis waktunya, itu namanya waktu haram. Sebagai tambahan dari itu ada waktu darurat, ada waktu udzur. Jadi kenapa Nabi Muhammad di dalam sholat qabliyatus subuh itu memperpendek bacaan surah-surahnya setelah suratul Fatihah? Tujuannya adalah seperti yang disampaikan seminggu yang lalu, khasyata fawati awalil waqti, khawatir kelewatan atau hilang yang namanya waktu fadilah yang menjadi pelaksanaan sholat itu lebih utama daripada waktu yang lain. Dalam artinya ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, waktu jawaz. Itu waktu fadilahnya khawatir kelewatan, jadi sholatnya pendek-pendek, sholat sunnah sebelum subuh. Kemudian karena beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
melakukan sholat tahajud sebelum subuhnya. Biasanya Nabi itu sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sholat tahajud 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, dan seterusnya nyambung ke sholat witir. Sholat witir itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau sudah hampir sholat subuh masuk waktunya, maka ditutup dengan 1 rakaat. Kemudian setelah itu adzan subuh. Setelah adzan subuh, waktu fajar sudah terbit, Nabi sholat sunnah qobliyata subuh, dan memperpendek dalam artian membaca surah-surah di dalam surah qobliyata subuh itu pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang. Apa tujuannya? Khawatir kelewatan waktu fadilah yang ada pada awal waktu itu. Selanjutnya Nabi istirahat dulu, namanya al-ittija. Al-ittija itu seperti posisi jenazah, ditidurkan di dalam liang kubur, turun miring, kepala di utara, kaki di selatan, miring menghadap kiblat. Nabi istirahat dulu sebelum sholat subuh. Itu disunnahkan al-ittija, istirahat tidur miring itu sawa'un kana tahajjada bil laili amla, baik dia bagi orang yang tidak tahajud atau tidak tahajud. Sebab Nabi itu mungkin ya, Nabi itu melakukan sholat tahajud 12 rakaat, kemudian sholat witir 11 rakaat. Itu sudah berapa rakaat? Maka Nabi setelah sholat sunnah istirahat sebentar. Di sini diterangkan menunggu sahabat-sahabat yang belum hadir di masjid itu untuk memulai sholat berjamaah bersama. Maka sambil menunggu hadirnya mungkin sahabat yang agak jauh rumahnya atau agak telat bangunnya, ditunggu Nabi dengan posisi al-ittija, tidur miring menghadap ke kiblat, kepala di utara, kaki di selatan. Belum ada yang bisa meniru. Sebab kalau bisa meniru, kebablasan mandi ketiduran. Kenapa Nabi mesti istirahat al-ittija? Karena sholat tahajud, sholat malamnya lengkap. Sehingga ketika pelaksanaan sholat duhur, sholat subuh, sholat sunnah sebelum subuh, beliau istirahat terlebih dulu. Ketika dilihat sudah lengkap semua, maka sholat subuh dimulai. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, saya ulangi kembali penjelasan kemarin, tidak ada salahnya. Sholat sunnah sebelum subuh, panjenengan sudah paham semua. Orang yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh hanya 2 rakaat, maka balasannya adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukan sama, tapi lebih baik. Insya Allah panjenengan sudah biasa melakukan. Eman Bapak, eman sekali. Bahwa hanya dengan sholat sunnah sebelum subuh, hanya 2 rakaat, maka panjenengan mendapatkan pahala dari Allah lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Kalau sekali, kalau 2 kali, kalau tiap hari, ya gak usah ngitung dewi panjenengan. Aku subuh ya, dimulai setahun sholat sunnah qobliyah subuh, tidak usah dihitung. Kemudian tidak ada salahnya saya tekankan, Nabi Muhammad SAW menyatakan barang siapa dalam 24 jam ini panjenengan sempat sholat sunnah sebanyak 6 kali. Sholat sunnah selain, ya yang jelas selain sholat wajib. Berarti sholat sunnah apa? Apa saja. Sholat tahajud boleh masuk, sholat duha boleh masuk,
Sholat qobliyah ba'diyah boleh sunnah, boleh masuk. Artinya minimal kita bisa melakukan sholat sunnah sebanyak 6 kali. Ya, umpamanya sholat duha, sholat tahajud dua, udah dua, sholat dua rakaat salah. Menjelang subuh 2 rakaat. Kemudian nanti sholat duha 2 rakaat 2 kali. Pokoknya minimal dalam 24 jam panjenengan sholat sunnah 6 kali, garis miring 12 rakaat. Oke, ini sudah habis. Orang yang sholat sunnah artinya sholat selain sholat wajib dalam sehari semalam, sholat sunnah tambahan istilahnya Pak ya. Minimal 6 kali sholat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6 kali. Apa janji Allah? Panjenengan akan dibangunkan gedung di surga. Amin, mudah-mudahan bisa melakukan. Syukur-syukur bisa lengkap. Tahajud 2 rakaat kali 2. Sholat subuh sebelumnya ada sholat sunnah 2 rakaat sudah 3. Sholat duha 2 kali, 2 rakaat salam berarti 2 kali sudah. Nanti qobliyah zuhur 1 kali, itu pun sudah sampai 6 kali sholat sunnah. Garis miring karena per sholat itu 2 rakaat berarti 12 rakaat. Nabi menyatakan sing sapa wonge ngelakoni sholat sunnah, artinya sholat selain dari sholat wajib, melakukan ping 6 sholat 2 rakaatan, maka panjenengan kata Nabi dinyatakan panjenengan akan dibangunkan surga, membangunkan gedung di surga. Eman Pak, eman. Apalagi bagi kita yang sudah berumur 40 atau 50 tahun ke atas, segera siap-siap memenuhi panggilan. Teman saya kemarin gak sakit setelah mulai ngajar, jatuh meninggal tanpa sakit, ngeri Bapak Ibu. Kalau panjangan punya modal ketakwaan, karena modal sangu itu adalah ketakwaan, seperti dinyatakan pada zawadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekalilah diri Anda karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Singkatnya sangu sing paling apik adalah ganjarane panjenengan, sholatnya, sedekahnya, puasanya, itu akan memberikan sangu atau bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setelah kita meninggal dunia, kiamat masih 1000 tahun, berarti kita 1000 tahun di alam kubur. Kalau kita mudah-mudahan dijahin Nabi, kita lolos di dalam ujian ketika masuk alam kubur pertama kali, kita lolos, maka panjenengan 1000 tahun ke depan, andai kata kiamat 1000 tahun lagi, kita enak-enakan selama 1000 tahun sampai kiamat. Apabila kita tidak lolos ketika masuk alam kubur, diberi pertanyaan dan sebagainya, kita tidak bisa menjawab. Andai kata kiamat kurang 1000 tahun, kita di alam kubur sudah disiksa selama 1000 tahun. Iya kalau 1000 tahun lagi. Betapa bangganya, betapa bahagianya orang yang selalu membekali dirinya dengan ketakwaan. Betapa bangganya orang yang kesehariannya selalu sibuk dengan ibadah kepada Allah. Dan betapa meruginya salawis gak melakukan perintah Allah, masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Na'udzubillah. Ketika masuk ke alam kubur, ditanya oleh malaikat ternyata tidak lulus ujiannya, maka andai kata 1000 tahun akan terlaksana terjadinya kiamat, maka selama 1000 tahun itulah akan disiksa Allah. Na'udzubillah. Jadi moga sekali lagi saya sampaikan, moga tambahlah sholat sunat, sholat wajib kita yang 5 kali itu ditambah dengan sholat 6 sholat sunnah. Moga dari kersa sampean apa tahajud, apa semua lebih dari 6, minimal 6 atau 12 rakaat, maka jaminan Allah
melalui nabinya, maka orang yang nambah sholat sunnah dalam sehari semalam itu 12 rakaat atau 6 sholat, maka surga baginya. Amin Allahumma. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mugi-mugi ngridani sallallahu anha saking Sayyidatina Aisyah. Qalat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah yang mengandikan qalan Nabi, ngendika sapa ono sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla rak'ataini, ing dalem nalikane salat sapa Nabi rak'atayil fajr, ing rakaat salat fajar, salat sunah subuh. Ittaja'a turu miring sapa Nabi ala sikkihil aimani, ing atase sisi sebelah kanan. Ya, ini sebelah kanannya letakkan di bawah, miring, kepala di utara, kaki di selatan, seperti jenazah dimakamkan. Posisi seperti itu Nabi istirahat. Kenapa mesti sebelah kanan? Wadzalika lisyarafi, sebelah kanan itu karena paling mulianya anggota adalah sebelah kanan. Wa li'annaha hayatul insani fil qabri, maka miring, kepala di utara, kaki di selatan, miring menghadap kiblat, posisi di kanan itu adalah posisinya mayit di dalam kubur. Oleh karenanya fayadadzakar, maka dengan cara seperti ini tidur sebentar, tidak sampai merem, tidak sampai nyenyak, hanya rebahan saja, tapi posisi seperti tadi. Seperti itulah yang bisa mengingatkan seseorang akan waktu terakhir di alam kubur ini, di alam dunia ini adalah termasuk alam kubur. Dengan cara seperti itu fatahmilu ala khusyuk, sehingga kalau sudah ingat mati berarti orang itu akan khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa mesti itija atau istirahat sebentar, tidur miring, tiduran bukan tidur ya, agar supaya kita ingat bahwa kita suatu saat akan miring seperti itu, ditutup dengan tanah, dan kita sendirian di sana. Yang bisa diandalkan adalah hanya amal ibadahnya. Jadi seperti itu, ini jarang ada orang yang mempraktekkan. Kalau mau dipraktekkan tidur sebentar sebelum rebahan, sebelum sholat subuh, ya mungkin dikira janggal, dikira aneh. Tapi itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan cara itu satu diantaranya Nabi itu istirahat karena semalaman beribadah. Di sholat tahajud cakep, sholat witir lengkap, mungkin bisa sholat sunnah taubat, bisa sholat yang lain. Nabi melakukan itu semua. Begitu adzan, nah Nabi istirahat sejenak setelah sholat sunnah, qobla subuh istirahat sejenak. Tujuannya memang istirahat. Nomor 2, biar ingat bahwa suatu saat Rasulullah menyatakan suatu saat kita akan meninggal dunia posisi seperti itu. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua, wa anhalan diriwayatkan saking Sayyidatina Aisyah qalat andika sapa Sayyidatina Aisyah ing pangalikan pangan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sholli sapa Nabi fima baina ayyaqulu min salatil isya'i idal fajr. Lima yang dalam waktu baina ayyaqulu ing dalam antara yang to kosong binas min salatil isya ing dari saking salat isya ilal fajri hingga maring salat fajar. Berapa? Ihda asrata rakaatan, 11 rakaat. Berarti kalau ganjil berarti ada salat witirnya. Yusallimu hari uluk salam sama Nabi baina kulli raka'ataini ing dalam antara saben-saben rakaat. Dari 11 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, wa yutiru bi wahidatin,
Lalu waitirlan ngelakukan sholat witir biwahidatin kelawan siji rakaat. Fa idza sakata mukata kalian menang sapa al-muadzin wa kang adzan min sholatil fajri saking sholat fajar, panjenengan tahu muadzin Pak. Ada orang bilang muadzin, ada bilang bilal, ada bilang murakki. Apa bedanya? Kalau muadzin ya muadzin harian itulah. Yang 5 waktu itu namanya muadzin. Kalau yang pegang tongkat, masyarul muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah, itu apa namanya? Ada yang bilang bilal, ada yang bilang murakki. Kalau di kitab namanya murakki. Yang pegang tongkat mempersilakan imam untuk naik ke mimbar, itu namanya murakki pakai qaf. Ada yang bilang bilal. Kenapa dikatakan bilal? Karena pada zaman Nabi tukang adzan Nabi adalah bilal. Kalau jumatan yang pegang tongkat itu sebetulnya bukan bilal, murakki. Jadi ketika imam mau naik, maka murakki pesan kepada orang-orang atau pada jemaah, idza sa'adal khatibu 'alal mimbar, kalau imam sudah duduk atas mimbar, maka fala yatakallamu nahudukum, ojo ngomong sedikit pun. Maitakallam bakal berdakwah, barang siapa yang ngomong Jumatnya lalu sia-sia sholatnya. Artinya tetap gugur kewajiban sholat Jumat, tapi bisa hilang pahalanya sebab ngomong-ngomong dengan konco sebelahnya. Kadang malah cerita. Jadi itu nama, ada muadzin, ada bilal, ada murakki. Entah bilal itu bahasa mana. Tapi yang jelas yang mempersilakan imam sholat Jumat untuk naik ke atas mimbar itu namanya murakki. Orang yang mempersilakan pada imam untuk naik mimbar. Wa tabayyana lahul fajru wa tabayyana pertelo lahu maring nabi duwe nabi al fajru fajar sodik. Kalau panjenengan mau menyaksikan, mempraktikkan, nanti membuktikan bahwa sebelum sholat subuh itu di sebelah timur bahwa ada mika itu kesinar merah tapi yang manjang ke atas ke bawah, itu namanya fajar kizib. Katanya fajar buatan iblis. Nanti kalau sudah sedikit bergeser waktunya, maka warna merah, mega merah itu bukan ke atas ke bawah tapi menyamping. Kalau sudah menyamping merahnya itu namanya fajar sodik atau fajar sodik. Maka bersamaan dengan itu muncul, berarti sholat subuh sudah mulai masuk. Kalau dulu ketika tidak ada jam, tidak ada radio, tidak ada HP sebagai penanda waktu masuknya sholat subuh, orang-orang dulu melihat ke timur, oh abangnya masih memanjang ke atas, belum subuh. Ditunggu kok menyamping ke kanan ke kiri, berarti fajar sodik sudah masuk, sudah muncul, berarti sholat subuh sudah mulai masuk. Wajahul muadzinu lan taqul nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang anda qoma baraka rakaataini khafifataini qoma moko jumeneng sapa nabi baraka amoko ruku sapa nabi rakaataini kelawan rakaat khafifataini kelawan ringan-ringan. Artinya ringan adalah surat-surat setelah walil maghdubi alaihim waladdallin, membaca yang pendek-pendek. Apa yang maksud pendek? Rakaat pertama setelah waladdallin, qul ya ayyuhal kafirun. Setelah rakaat kedua, salat sunnah qabla subuh itu yang kedua adalah qul hu, katanya surah qul hu. Surat Al-Ikhlas, waladdallin yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Rakaat kedua, nama qul huwallahu ahad.
Summat daja'ala sikihil aiman nuli turmiring sapa nabi ala sikihi ngatas sebelah al aimane kang kanan. Rebahan seperti jenazah di dalam kubur itu. Istirahat. Hakada kaya ngomong-ngomong kalau maraka'a sunat roja'a hatta yadiyahul mu'adzinu hingga taqahu ing nabi sapa mu'adzinu wong kang tukang adzan lil iqamati untuk berarti mu'adzin itu tahu dengan tentang posisi waktu sholat. Kalau dirasa yang biasa hadir sholat itu sudah dikatakan hampir semua hadir datang semua, maka muadzin Bapak Ibu, adzan subuh dan sebelum subuh itu yang dilakukan di seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid sekitar Saudi Arabia itu adzannya 2 kali. Yang pertama adzannya Ummi Maktum, adzan apa ya? Kalau sini tarhim mungkin. Di masjid belum sholat subuh itu adzan yang pertama. Nanti ketika sudah masuk subuh, adzan yang adzan sholat subuh. Yang pertama itu adzan Ummi Maktum ya, nomor 2 adzan sahabat Bilal. Jadi panjenengan kalau yang pernah umroh atau pernah haji atau pernah sholat di dalam Masjidil Haram mesti adzannya 2 kali. Adzan pertama jangan panjenengan sholat subuh sebelum subuh, lihat dulu sebab adzan yang pertama itu bisa 3:30 Bapak. Sholat subuhnya 5:30. Sini 5:30 juga buyar. Jadi kalau adzan yang pertama 3:30 itu masih jauh, kurang lebih 2 jaman ya, kurang lebih lah. Masih belum subuh, nanti saya pernah 5:30 adzan subuh. Tapi ya sih gelap Pak, 5:30 sini yes. Nah yang wis tangi kabeh. Jadi adzan yang pertama itu bukan dengan maksud sholat waktu subuh, kita jangan sholat sunnah qabla subuh, tapi ketika adzan yang kedua kurang lebih jam 5, kalau sekarang ya jam 5, bahkan pernah 5:30, jam 5, 4:30 seperti sinilah. Jadi waktu masuknya itu mesti ada lambat, ada agak panjang, agak seperti itu. Bisa nampak pernah mengalami 5:30 baru sholat subuh, entah. Tapi yang jelas saya lihat jam-jam yang lain itu memang 5:30, jam 5 lebih. Jadi setelah sholat sunnah sudah yakin sholat fajar sudah muncul terbit, maka Nabi sholat sunnah qoma berdiri, kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang ringan-ringan, artinya surah-surahnya yang pendek-pendek. Apa yang pendek-pendek yaitu Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama yang sudah 10, sebenarnya sunat tajaa Nabi turun miring istirahat sekalian menunggu makmum yang belum hadir. Setelah muadzin melihat sepertinya sudah lengkap orang-orang ini, maka muadzin milik iqamah. Allahu Akbar, baru Nabi berdiri untuk melakukan sholat subuh. Andai kata di Indonesia ini tidak ada orang yang setelah sholat sunnah tidur miring, andai kata tidak dilakukan, maka ketika melihat jamaah sudah lengkap, maka muadzin segeralah iqamah. Dan syariat yang namanya sholat sunnah 2 rakaat dengan ringan-ringan, artinya rukun. Setelah suratul Fatihah baca surah yang pendek-pendek, maka segeralah imam untuk, kalau di desa, bukan di desa, di kampung-kampung kita aja, sambil menunggu orang yang akan hadir ikut sholat jemaah, biasanya kalau orang NU nahdiyin membaca zikir-zikir, banyaklah sholawat, kemudian muslimin muslimat, monggo berjamaah sholat Jumat dan sebagainya.
itu tujuannya adalah menunggu makmum yang belum hadir, tapi jangan panjang-panjang, Pak. Ya karena panjang kenapa? Imamnya nggak teko-teko. Yang lain sudah wiritan, ini dia masih muslim. Kenapa kok tidak segera? Dianjurkan segera. Khawatir kelewatan waktu yang utama. Karena waktu yang utama adalah waktu fadilah yang paling utama. Ya bolehlah sambil menunggu puji-pujian atau opo atau baca sholawat, wujud, idam, boleh, tapi jangan lama-lama. Ya 2 menit, 3 menit, jangan terlalu lama. Karena nanti akan ketinggalan waktu fadilah yang waktu pertama kali sholat itu adalah dilakukan dengan pahala yang lebih besar. Walaupun sama sholat subuh, pertama sholat waktu fadilah, yang kedua waktu khiyar, yang ketiga waktu jawaz. Kalau sudah 1 rakaat pertama masih subuh, sedangkan rakaat kedua adalah sudah keluar dari waktu subuh, itu namanya waktu haram. Artinya segera melakukan sholat fardu subuh atau yang lain agar supaya kita menangi atau mendapati terhadap fardu, keutamaan waktu yang fadilah. Qauluha yusallimu baina kulli rak'ataini. Qauluha utawi dawi Sayyidatina Aisyah nyatane yusallimu baina kulli rak'ataini. Ul salam ing dalem antare saben-saben rakaat. Hakadha huwa bi muslimin. Demikianlah yang ada pada rawi yang namanya Muslim. Yakni ba'da kulli rak'ataini, setelah setiap 2 rakaat. Setelah 2 rakaat Rasulullah tidur miring, tujuannya istirahat karena beliau sholatnya panjang sekali. Yang kedua mungkin karena sambil menunggu hadirnya orang-orang yang berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholat malam yang dikatakan sholat malam panjang itu seperti apa? Kalau sholat sunatnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu sering Bapak Ibu sholat sunnah setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin 15 juz. Rakaat kedua 15 juz. Saya aja sholat sunat tarawih di Masjid Ampel kesuwen sampai ketang banget. Sekarang terakhir, besok masjid yang sebelah aja. Kenapa? Ketahuan. Padahal cuma juz 1 malam. Sayyidina Ali itu 2 rakaat bisa khatam Al-Quran. Abu Bakar juga demikian. Itu namanya sholat panjang. Kenapa? Ya karena sendirian. Kalau sendiri. Dan jadi imam Pak Ojo panjang-panjang. Karena yang belakang yang jadi makmum ada yang asam aurat, ada yang kolesterol, ada yang ngelundas, sujudnya pun suwe-suwe, atau ini kepala nur sujudnya kondisional. Kalau jadi kalau sholat sunnah monggo dari kerja sampai itu caranya pun Sayyidina Ali ya, 2 rakaat khatam Al-Quran. Satu ketika Nabi Muhammad keluar dari karena Nabi Muhammad itu dalamnya Pak tembok satu dengan Masjid Nabawi. Jadi di rumah ada pintu, langsung keluar sedikit sudah masjid. Dia melangkah di pintu sudah masjid. Nabi masuk dari dalam mau keluar ke masjid. Melihat Sayyidina Umar nangis sesungguhnya. Sholat gak lanjut. Maunya beliau itu mau sholat 2 rakaat khatam Al-Quran maunya. Sampai innallaha ashtara minal mu'minina, bahwa Allah akan membeli amalnya, sholatnya, ibadahnya akan dibeli oleh Allah. Bi annalahumul jannah, sholat itu akan ditukar dengan surga, kata Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar nangis sesenggukan. Nangis. Nabi ningali senyum Nabi. Oh no, Abu Bakar sholat mau nangis. Lihat sebelah sana Sayyidina Ali juga mau nangis dalam sholat.
nggak nyambung-nyambung. Mau menghatamkan Al-Quran 2 rakaat bisa hatam, nggak nyampe-nyampe karena menangis sesuatu. Dalam saat Nabi melihat senyum Nabi. No, ada itu yang. Besoknya ditanya, ya Abu Bakrin, kenapa tadi malam sampai menangis? Ya Rasulullah, saya mau menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Terus lalu kok nangis-nangis? Setelah saya membaca Allah akan membeli ibadahmu, hartamu, ibadahmu akan dibeli oleh dengan surga. Batin saya ya Rasul, kalau ibadah saya ini merupakan suatu bagaikan dagangan yang akan dijual kepada Allah, mungkin saya tidak akan mendapat itu ya Rasul. Kenapa? Wong ibadah kuyong ini. Mungkin ketika dijual kepada Allah, andai kata ibarat dagangan, pastilah daganganku yang nama ibadah ini akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa Nabi? Ya Abu Bakar. Ya karena ibadah saya seperti ini. Itu ibadah tingkatan Sayyidina Abu Bakar. Nah ya apa kalau ibadah saya? Allahu Akbar, ingat segalanya. Kunci kontak mau nanti Allah. Nah tak lagi nasak, gak ketemu Allah. Soalnya ini kontak sing hilang. Lah ya apa soalnya diterima kok enggak? Ya semoga diterima. Sebab Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan walaupun soalnya kerandul terus ngoten niku saged diterami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ke dalam sholat menyusun program. Allahu Akbar. Batinnya engko mari sholat aku tak ngomong konco Allah. Tak menyelesaikan skripsiku Allah. Di dalam sholat menyusun program. Engkau meringin tak gini. Ya, bolehlah bagus. Pokoknya sholat. Ayo sambil lalu kita hilangkan. Ngomong hati di dalam sholat itu mestinya fokus kepada maknanya sholat. Tapi kadang-kadang itu yang ngomong kadang-kadang barang hilang ketemu saat sholat. Dari isi tak sholat sih. Allahu Akbar, mau ono meja kono Allahu Akbar. Hampir salam, iya diselang anak tuh kontak. Berarti sholatnya bisa mencari kunci atau kontak yang hilang. Saya enggak menceritakan jenengan, saya pribadi, saya sendiri kadang begitu. Hampir mau ngambil. Allahu Akbar. Iling duduk meja, Allah sampai Allah menjelang salam, iya mau diselang bojo. Jadi sholatnya bisa menemukan barang hilang. Canggih berarti sholatnya. Jadi monggo saran-saran kita perbaiki sholat itu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW sholat itu menjadi idaman, jadi apa ya, hiburan. Qurratu aini fi sholat itu ketika Nabi dalam Allahu Akbar, sewenengi lebih dari sekedar orang silsiran gitu. Wong loro silsiran seneng pora seneng Allah. Bisi-bisi omongan. Itu lebih dari itu Nabi ketika sholat. Kalau kita kan kesusu. Sholat asar, cek suruh ini imamnya. Allah, aduh. Imamnya tak delok. Wong ngesepuh. Gak kerasan di dalam sholat kita. Maka seorang wali perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah bilang, sholatuna tahtaju ila istighfarin. Sholat kita ini butuh diistighfar. Sholat apalagi pekerjaannya, apalagi daun-daun omongan kita ini pasti lebih butuh untuk diistighfar. Sholatnya pun, sholat kita butuh wajib diistighfar. Kenapa? Ya seperti tadi cerita itu, sulit sekali. Ada satu sayembara tapi saya tidak sebut namanya. Nabi menyatakan untuk seseorang sholat khusyuk Allah sampai salam, hilang dunianya, khusyuk 100%, tak kasih hadiah kain sutra.
Wah, rumah. Orang sing belas kailing. Katanya salam teng sutra opo yo. Lho. Mau sudah busuk. Hampir salam teng sutra opo kira-kira. Aku katanya kayak lulus sih. Nah, lulus karena iling sutra opo. Apalagi yang lain. Ya memang bukan berarti tidak mungkin bisa Pak, bisa. Bisa busuk dan 100% tidak ingat siapa-siapa kecuali ingat kepada Allah, sangat amat bisa. Kalau sahabat dulu itu ketika ada sahabat yang tertancap panah di pahanya mau dicabut, si aku tak sholat di sini, Allah Akbar, hilang guys, sehingga dicabutnya panah itu tidak terasa. Bahwa tidak masih terpaksa kain-kain dicabut itu. Karena sholatnya sholat kita, tapi sholatnya beliau-beliaunya seperti itu. Ya bagus, hebat. Dengan sholatnya 5 waktu cangkep. Ditambah 6 sholat sunnah, dijanjeni surga atau rumah atau gedung di surga. 5 waktu terselesaikan. Nambah sholat 6 sholat sunnah, terserah apapun. Panjenengan ditambahi, dijanjikan dengan gedung di surga. Rasulullah yang bilang. Yang 6 itu terserah, pokoknya 5 waktu dilakukan plus 6 sholat sunnah. Oh, surga akan ditunggu dengan gedung di surga. Siapa? Beliau, kita, panjenengan yang bisa sholat 5 waktu, gak pernah bolong. Selanjutnya sholat sunnah 6 kali, janjikan rumah di surga. Berarti masuk surga. Monggo diingat. Saya berulang-ulang, diulang-ulang. Ya barangkali lah kita bisa melakukan. Apakah? Sholat wajib 5, ditambah sholat sunnah 6. Apa janji Allah? Gedung di surga. Tak ulang-ulang, memang sengaja saya ulang. Harapan saya mudah-mudahan kita bisa melakukan 5 waktu terselesaikan, tambah sholat sunnah 6, gedung di surga menunggu kita. Amin Allahumma. Bahasanya 6 sholat, tapi Nabi bahasanya 12 rakaat. Tapi kalau 12 banyak mana 6 sholat dengan 12 rakaat? Sami mau enggak? Ya 6 sholat itu berarti 12 rakaat. Tak perpendek biar kita lebih fokus. Sholat 5 waktu tambah 6 sholat sunnah, gedung di surga menunggu Anda. Jadi itu status di Facebook ya. Sholat sunnah plus sholat sunnah, sholat sunnah sebanyak 6 kali, gedung menunggu di surga. Semoga bisa melakukan. Amin Allahumma. Usahakan minimal sholat sunnah 6 kali dalam sehari semalam. Dilanjutkan. Babu sunnati dhuhri utawi kubah melakukan sholat sunnah dhuhur. Hadis yang pertama, Naib Ibn Umar diriwayatkan sampai Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu mungkin ridho sama Allah anhuma saking Abdullah bin Umar. Abdullah lan Umar. Orang menikah sama Abdullah yang menikah sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tahu salat sapa insun ma'a Rasulullah serta Rasulullah. Katanya Abdullah putranya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau bilang saya pernah sholat bersama Nabi. Rakaat ini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, rakaat ini ba'da sholat sunnah setelah zuhur. Jadi minimal kita sholat sunnah sebelum zuhur, namanya sholat sunnah qabliyah. Setelah sholat zuhur, sempatkan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Sulit sunatan qabliyah dhuhri, sulit sunatan ba'diyah dhuhri. Catatan sedikit. Salat sunnah qabliyatan dhuhri, waktunya itu memanjang sampai maghrib. Saya ulangi, sorry.
Sholat sunnah qobliyatan dhuhri, waktunya memanjang sampai asar, bukan maghrib. Saya ulangi, waktunya di kitab Fathul Mu'in, Pak. Waktunya qobliyatan dhuhri itu memanjang sampai waktunya asar masuk. Berarti boleh sholat qobliyatan dhuhri dilakukan setelah dhuhur. Paham ya? Saya ulangi. Waktunya sholat sunnah qobliyatan dhuhri sebelum dhuhur itu memanjang sampai asar. Berarti sholat sunnah qobliyatan dhuhri bisa dilakukan setelah sholat dhuhur. Loh, kan berarti apa? Enggak, karena tadi sampai tidak sholat qobliyah. Logikanya kan setelah dhuhur. Iya, karena waktunya qobliyatan dhuhur itu memanjang sampai asar dan seterusnya. Berarti masih boleh. Atau gini, sholat sunnah qobliyatan asri, ya, sampai tidak sempat melakukan karena makmum masbuk, maka boleh dilakukan setelah sholat asar. Karena apa? Karena waktunya qobliyatan asri memanjang sampai mal. Katanya sholat setelah asar haram. Iya, bagi sholat yang ghairi dzati sababin, sing sholat dah punya sebab. Sholat asar tidak boleh sholat apa-apa kecuali yang punya sebabnya. Kalau agar qobliyah tidak dilakukan sebelum asar, maka boleh setelah asar. Sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid, tapi setelah asar boleh. Seperti itu. Itu di Fathul Mu'in. Sampai fatraji'na fatra'na. Seperti itu. Kenapa? Waktunya sholat qobliyah itu panjang sampai waktunya sholat itu berakhir. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Syekh Kiai Jamaluddin Ahmad mengatakan, beliau berdawuh, ciri-ciri ilmu manfaat itu apot bagi saya. Sholat qobliyah ba'diyah cakep. Kiai Jamaluddin Ahmad Jombang, beliau bilang ciri-ciri ilmu manfaat qobliyah ba'diyah cakep. Apot gimana? Semoga kita bisa mendapatkan, dan semoga kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, hari kiamat tergolong ahli sholat. Amin. Semua keluarga kita sampai hari kiamat mudah-mudahan tergolong pada orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan as-syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Hadidiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.